mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat. Naskah karya Edi Dosa, didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma, Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning, Insan Dosa sebagai Rangga, Desi Dosa sebagai Pelangi, Pripanggi sebagai Maharaja Mikra, Elsa Surya sebagai Panembahan Geni, Cucu Suteja sebagai Kisaketi, Yudi sebagai Ranto, Teti sebagai Ranti, dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Dalam seri yang lalu diceritakan, Teja Kusuma dan Dewi Lingkung Kuning masih berada di dalam gua yang sangat gelap. Tetapi dengan suara gaib yang memberikan wejangan untuk mereka selama berada di gua itu, akhirnya mereka menemukan dua keris kecil yang sakti, yang kemudian bisa menerangi gua dengan pancaran sinarnya ketika kedua keris kecil itu saling disentuhkan. Kini mereka tengah berpikir keras untuk bisa keluar dari goa dan melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, seorang wanita tua bernama Mak Ejot tengah digiring oleh para pengawal untuk menuju ke istana. Jangan, biarkan saya. Ayo. Jangan. Ayo. Jangan, aku tidak mengerti. Ayo ikut, ayo. Ayo. Jangan, Tuan, ampun. Ayo. Ampun, Tuan. Ayo. Ampun, Tuan. Jangan, Tuan. Tua reot-reot saja kalau sudah pingsan begini. Hah. Ayo, naikkan ke kuda dan bawa ke keraton. Ya, ya, ya. Mak Ejot gemetar dan ketakutan. Kini dia sadar, dia tengah berhadapan dengan seorang raja. Ampun, Tuanku. Kenapa kamu, Mak Ejot? Kenapa wajah dan tanganmu itu? Apakah kau sedang sakit? Ampun, Tuanku. Jangan, jangan, saya... Loh, ada apa, Mak Ejot? Sungguh, Tuanku, saya tidak mengerti. Tapi saya membutuhkan keteranganmu. Saya harus tahu kemana mereka. Ya, kemana mereka? Barangkali Mak Ejot ada yang tidak lengkap sewaktu memberikan keterangan tempo hari. Sungguh, Tuanku, saya tidak ada yang lupa. Saya memang tidak mengerti apa-apa. Mak Ejot. Saya tidak perlu mengerti mengapa kau sampai tidak mengerti. Pokoknya, saya harus tahu kemana mereka.
Hanya itu yang aku perlukan. Tapi hamba, jangan siksa lagi tuanku. Siapa yang menyiksamu? Hei, orang tua. Aku hanya ingin bertanya dan ingin tahu. Kemana anakmu yang bernama Teja Kusuma itu? Karena semua orang di kerajaan ini sudah tahu bahwa hilangnya putriku Dewi Linggung Kuning dibawa lari oleh anakmu, Teja Kusuma. Yang sangat tergila-gila dengan anakku karena merasa dirinya dicintai oleh seorang putri raja. Tapi sungguh tuanku, hamba tidak mengerti kemana mereka pergi tuanku. Semua tidak tahu. Kau tidak tahu. Yang sebagai ibunya kok tidak tahu. Lalu Ki Sableng Saketi, gurunya pun itu tidak mengerti. Ampun tuanku, ampun. Lalu, kepada siapa aku harus mencari mereka? Apa aku harus tanya kepada suamimu yang terbujur kaku di kuburan sana? Hah? Jangan, ampun tuanku, ampun. Aku yakin anakmu kini tengah enak-enakan berdua merayu putriku Dewi Linggung Kuning, putri kerajaan. Yang seharusnya kalian hormati. Nah, maka untuk membalas perbuatannya, kini kau harus di sini. Ampun Baginda, saya jangan dimasukkan di penjara. Ampun, ampun. Pengawal, bawa dia ke penjara wanita. Jangan, jangan, ampun tuanku, ampun, ampun. Jangan. Aduh, tanganku sakit. Bisa bahaya perempuan liot ini. Mari, biar saya antar ke belakang ya. Ayo, ayo. Aduh, tanganku. Jangan, ampun. Ayo. Ampun, tuanku, ampun. Tinggalkan dia, pengawal. Kembali ke tempatmu. Wah, bisa dipecat aku nih. Ampun tuanku, ampun. Jangan siksa saya. Ampun, ampun Tuan. Tidak. Aku tidak akan menyiksamu. Aku hanya ingin melihat tanganmu. Dan... Hah? Waduh, perempuan tua ini bisa celaka aku. Waduh, bagaimana ini? Ampun tuanku. Kenapa semua ini? Saya hamba. Katakanlah, kenapa? Jangan takut di hadapan rajamu. Waduh, kalau sampai dia mengatakan yang sesungguhnya, waduh, bagaimana nasib anak dan istriku yang 3 orang itu? Waduh. Ayo, katakanlah. Saya takut. Hamba. Ayo, tidak usah melirik ke pengawal-pengawal itu. Mungkin kau disiksa.
Aduh, kenapa aku mengancamnya tadi? Hamba disiksa oleh tuan itu, Baginda. Hah? Hei, pengawal! Ampun tuanku, ampun tuan, ampun tuanku, ampun. Lepaskan! Ampun tuan, ampun tuanku, ampun. Raja murka melihat tangan Mak Ejot yang terluka. Kemudian Raja menendang pengawal itu hingga jatuh terjengkang. Tuan, ampun tuan. Sepertinya kau tidak pantas diampuni. Ampunkan hamba tuan, ampunkan Kau hamba. adalah salah satu contoh yang tidak baik. Kau menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap orang-orang pemerintahan. Kau melunturkan kepercayaan mereka terhadap kerajaan. Ampun tuanku, ampun. Kalau begitu, Tuan. kau adalah salah satu perusak yang sesungguhnya. Tuan, ampun tuan, ampun tuan, ampun. Tuanku, ampunkan hamba tuan. Aku ingat. Kau adalah orang kepercayaanku yang seharusnya tidak kupercaya. Dulu ketika ada musuh menyerang kerajaan, kau mengaku tidak sanggup melawannya. Karena mereka terlalu kuat untuk kau atasi. Dan kau hanya enak-enakan di sini. Sementara yang lain, yang menjadi bawahanmu, kau paksakan untuk mengusir perusuh. Ampun tuanku, ampun tuan, ampun tuanku, ampun. Ampun Tuan Raja Migra. Aku tidak butuh sebutan itu. Jangan kau coba meluluhkan rajamu ini seperti yang biasa diucapkan putri tunggalku. Kalau putriku pantas menyebut dan merayuku seperti itu. Tapi kau, seorang yang seharusnya pemberani, ternyata pengecut. Jangan harap aku bisa luluh. Ampun tuanku, ampun. Ampun tuan. Pakaian yang kau kenakan itu bukan untuk menakut-nakuti rakyat, lebih lagi untuk menyiksa. Karena rakyat sudah ketakutan. Sesungguhnya, kau harus mengayomi, bukan malah sebaliknya. Dan bukan dengan pakaianmu itu, kau lalu hanya berkacak pinggang memelototi orang-orang sekelilingmu yang tidak kau senangi. Tapi seandainya ada pengacau, kau melepaskan pakaianmu dan kau gantikan dengan pakaian biasa, lalu tidur tenang dengan selimut tebal. Kau tutupkan ke badanmu. Ampun tuan, ampun tuanku. Juga, siapa yang memerintahmu untuk menyiksa ibu tua itu? Ampun tuanku, maksud hamba. Bukan begitu caranya untuk memperlancar semuanya. Apakah tidak ada cara lain lagi yang lebih bagus? Yang tidak menyakitinya? Iya tuan, ampunkan hamba tuanku. Kau sudah lancang merampas kebebasan orang lain dengan caramu sendiri. Tanpa ada perintah dari atasan.
Dan lagi, sesungguhnya persoalan ini adalah persoalanku. Kau pun tidak kuperintahkan untuk menyiksa dan menderanya seperti ini. Kau hanya memamerkan kedudukanmu sebagai pengawal yang mungkin menurutmu kau adalah orang yang paling ditakuti atau disegani. Ampun tuanku, ampun. Karena semua perbuatanmu itu, maka kau juga akan mendapatkan ganjarannya. Patih, lucuti pakaiannya dan masukkan dia ke penjara bawah tanah. Baik, Yang Mulia. Ampun tuanku, ampun. Ayo, jalan. Ampun tuan. Ayo. Ampun tuan, ampun tuanku. Ampun, jangan tuanku, jangan. Bagaimana nanti nasib istri dan anak-anakku tuan? Jangan tuan. Tuan, ampun tuan. Tuanku, bagaimana dengan hamba yang mulia? Pengawal, bawa dia dan masukkan ke penjara. Rawat dan segera obati luka-lukanya. Baik, Yang Mulia. Ampun Tuan, jangan, aku jangan dimasukkan ke penjara Tuan. Ampun Tuan. Pengawal itu menangis terseduh-sedang ketika dilucuti di depan rekan-rekan lainnya. Dan lebih malu lagi karena dia dilucuti di hadapan Mak Ejot, seorang wanita tua, rakyat jelata, yang ternyata adalah ibu kandung Teja Kusuma. Dia merasa malu, bingung, dan entah apa lagi berkecamuk di dalam hatinya. Sehingga ketika dia dipaksa untuk masuk ke dalam kurungan bawah tanah, dia meronta-ronta sambil berteriak-teriak. Maejot pun ternyata begitu. Wanita tua itu menangis dan meronta-ronta ketika mendengar bahwa dia harus dimasukkan ke dalam kurungan tahanan wanita entah sampai kapan. Dewi, kau melamun rupanya. Ada apa, Dewi? Ingat Yang Mulia? Iya, baru saja aku mengingat ayah, ibu, dan semua yang ada di istana. Sudah bosan tinggal di sini? Di dalam gua yang tidak ada keramaian ataupun kemewahan? Bukan itu Kakang Teja Kusuma. Lalu apa, Dewi? Ya, memang benar kata-katamu. Di sini tidak ada kemewahan dan keramaian. Namun di sini, di dalam goa yang sepi terpencil dan dalam ini, aku mendapat sejuta pengalaman. Sejuta ilmu, sejuta kedamaian dan ketenangan yang bahkan sama sekali tidak pernah kudapatkan di tempat yang ramai dan mewah itu. Ya, memang. Siapa yang mengira kalau di tempat yang sunyi seperti ini justru ramai akan ilmu? Iya, Kakang. Dewi, apakah kau menyukai tempat yang sepi? Iya, tetapi jangan di dalam gua seperti ini. Kenapa? Terlalu sepi, Kakang. Tidak ada orang lain selain kita berdua.
Memangnya kalau kita berdua kenapa? Aku takut, Kakang. Walaupun kau mempunyai ilmu yang demikian hebatnya? Bukan itu maksudku, Kakang Teja. Tetapi Kakang Teja Kusuma, aku Dewi Linggung Kuning. Kakang. Dalam suasana yang hening itu, Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning termenung, mencoba mencari jalan yang terbaik agar bisa keluar dari dalam goa. Dalam suasana itu, keduanya kemudian terhanyut oleh perasaan cinta yang menggebu-gebu di dalam hati mereka. Kedua insan itu memang saling mencintai. Dan kemudian mereka saling berpelukan. Dan selanjutnya, mereka saling mengungkapkan rasa cinta yang begitu menggebu-gebu dalam hati mereka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan serial Sandiwara Ratu. Sampai jumpa.